Salam jemaat Tuhan, salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini, edisi Rabu 2 September 2020. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Tanyara kasugiran kamawatangan tasatuan tanyara belana kamalamburanta napo urung antasalama mama senari buang ta buang Yesu mama senari buang ta napagari tu kasalanta. Tanyara pamenganta kamalolanta tasatuan tanyara belana paboyo-boyota napo urung antasalama mama senari buang ta buang Yesu mama senari buang ta napagari tu kasalanta. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur yang limpah kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Penyertaanmu kami boleh alami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu disapa oleh Tuhan melalui firman yang saat ini hamba akan memberitakan. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong sehingga firman-Mu ini boleh diberitakan dengan benar dan menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri.
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendahnya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia menceraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita bersama. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama kita akan mendengarkan dan memahami bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, takjub atau cemburu. Dalam perjumpaan kita dengan sesama, ada banyak hal yang sering membuat kita takjub. Ya. Salah satu di antaranya ketika masa kecil bersama dengan orang tersebut, katakanlah begitu mengecewakan. Tetapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu yang ada, perubahan itu terjadi. Dan akhirnya kita melihat bahwa ada banyak kebaikan yang terjadi pada diri orang tersebut. Maka disitulah kita takjub dan mengatakan luar biasa. Nah, lain halnya ketika kita berjumpa dengan orang yang mungkin kita benci selama ini, lalu ada rasa cemburu dalam diri kita. Ada rasa tidak enak dalam diri kita melihat keberhasilan orang tersebut. Mungkin kita mengatakan, loh, kok masa kecilnya seperti itu? Saya tidak nyangka kalau akhirnya dia akan begitu. Mulailah muncul rasa cemburu dalam diri kita. Tetapi mudah-mudahan saja kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah cemburu dengan hal-hal yang baik yang terjadi pada orang lain dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat bagian pembacaan kita ini, kita mendapatkan bagaimana pelayanan Yesus, bahwa ia banyak memberi kepedulian, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga hal-hal yang tidak masuk akal bagi banyak orang itu bisa dilakukan. Dalam pembacaan kita ini disebutkan bahwa orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara, akhirnya Yesus menyembuhkan. Sebuah hal yang luar biasa. Tetapi ternyata bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya tidak semua takjub dengan mujizat yang terjadi. Khususnya orang-orang Farisi yang bukannya
bersyukur atas kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, justru ada unsur kecemburuan dalam dirinya. Seolah-olah mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus itu menjadi saingan dalam kehidupan mereka. Artinya bahwa ada rasa cemburu terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, terhadap mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui penyembuhan. Nah, itu sebuah realita, itu sebuah fakta yang terjadi bahwa ternyata pelayanan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak semua orang meresponnya dengan baik pula. Ya, mungkin kita akan mengatakan ya seharusnya mereka bersyukurlah karena tanda mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata bahwa ada saja kelompok-kelompok yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya mereka takjub, tetapi malah yang terjadi adalah rasa cemburu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah kita menyatakan rasa takjub kita, rasa heran kita terhadap karya-karya Allah yang luar biasa pada diri seseorang ataupun pada diri kita masing-masing? Atau mungkin yang lebih banyak terjadi adalah rasa cemburu. Ketika orang lain punya berkat, kita yang melihatnya mulai cemburu dan berandai-andai mengambil kesimpulan dalam hati kita mengatakan, oh mungkin dia miliki itu karena begitu. Ya, disinilah kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk selalu takjub akan karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita menikmati berkat Tuhan. Bukannya kita cemburu lalu mulai bertanya, di mana mereka dapatkan, kok dia bisa beli itu? Tetapi yang harus kita nyatakan ialah bersyukurlah bersama dengan orang tersebut. Ya, katakanlah kalau tetangga kita punya mobil baru, kita harus bersyukur. Mudah-mudahan tetangga kita ini satu waktu dia pergi jalan-jalan, dia ajak kita naik mobil gratis. Ya, tidak perlu kita ada rasa cemburu dalam diri kita. Tetapi mari bersyukur dengan orang yang menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini, dan yakin bahwa satu waktu juga Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan ini. Tidak perlu ada rasa cemburu dalam diri kita, tetapi mari kita selalu takjub bahwa karya Allah sungguh luar biasa di luar dari apa yang kita pikirkan sebagai manusia. Kiranya kita semua bisa belajar dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Yesus sungguh menyatakan kepeduliannya. Sebagian orang takjub terhadap apa yang terjadi, tetapi sebagian juga orang cemburu dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, sebagai orang yang percaya, sesungguhnya kita harus menyatakan rasa takjub kita, rasa heran kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan bagaimana menyambut itu, syukurilah senantiasa. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya menjadi bagian hidup kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami alami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Bahkan juga firman-Mu yang kembali menyapa kami, mengingatkan kami untuk terus takjub, bahkan terus heran atas segala kebaikan dan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan hal ini akan semakin meyakinkan kami bahwa kuasa Tuhan sungguh ajaib adanya. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan dan perlengkapi kami untuk menjadi pelaku firman yang benar. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan akan terus memberikan kesehatan di antara kami semua, semangat dan sukacita untuk melayani. Dan kiranya pelayanan yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami terus berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sakit dan harus mendapatkan perawatan khusus dari tim medis, baik yang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit.
Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang menghadapi sejumlah masalah Tuhan kuatkan. Kami selalu yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menopang ketika kami tak berdaya, dan Tuhan selalu membuka jalan yang baik ketika kami merasa tersesat dalam hidup ini. Kami terus berdoa kepadamu untuk berbagai perkara yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Baik itu melalui pertambahan umur, kesembuhan dari penyakit, bahkan kesuksesan dalam berbagai hal. Mohon Tuhan sempurnakan semuanya itu supaya kami selalu melihat bahwa Tuhan sungguh baik dan setia dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa kepadamu, biarlah malam ini boleh berlalu dengan selamat sejahtera. Esok pagi hari baru hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syukur dan syafaat kami ini kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam buat jemaat Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan.